atau pemasukan, maka kita harus mengurangi, menunda atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Di sini karena sudah tahu kebutuhan itu seperti bayar listrik, kemudian ada untuk bayar air, mungkin kalau yang pakai pump, kemudian ada untuk beli makanan, dan keinginan seperti beli tas, kemudian beli sepatu, uang jajan, dan beli rokok. Ini kan termasuk keinginan yang harus ditunda atau dihilangkan. Nah, kalau yang beli tas baru tentu saja bisa ditunda ya Bapak dan Ibu. Dan untuk yang rokok bisa dikurangi ya Pak. Nah, misalkan biasanya beli rokok ini sebulan dapat 5 bungkus. Oh lebih ya Pak. Nah ini bisa mungkin cuma 1 bungkus saja. Asam Bu. Atau bisa diganti mungkin setiap hari bisa 1 puntung rokok. Bisa ya Bapak-bapak? Bisa. Demi keluarga ya Pak, harus mencoba untuk mengurangi rokok Pak, karena ini juga tidak baik untuk kesehatan ya Bapak. Nah, untuk uang jajan tentu saja bisa dikurangi juga ya. Biasanya ya kasihan memang, tapi biasanya kan sekarang itu anak-anak jajan yang tidak sehat juga, jadi lebih baik mungkin makan di rumah yang cukup. Nanti bawa bekal boleh nggak Bu? Bawa bekal boleh. Bawa bekal malah sebaiknya memang bawa bekal dari rumah biar anak ini tidak jajan sembarangan di sekolah, dan biaya untuk jajan pun bisa dikurangi. Biasanya kalau di sini ada Bapak Rusli sama Ibu Lilit, uang jajan anaknya kan 3.000 per hari ya, nanti bisa dikurangi. Kita lihat untuk anggarannya keluarganya Bapak Rusli di sini. Untuk pendapatan dari Ibu Lili dan Bapak Rusli, total pendapatannya adalah 660.000, di mana Ibu Lili ini per harinya dia mendapatkan upah 15.000, sedangkan untuk Bapak Rusli upahnya 30.000 per hari. Untuk frekuensi bekerjanya dalam 1 minggu hanya 3 hari untuk Ibu Lili dan 4 hari untuk Bapak Rusli. Setelah ditotal per harinya dalam 1 bulan untuk Ibu Lili sebesar 180, dan untuk Bapak Rusli 480.000 setiap bulan. Dan untuk pendapatan keluarganya totalnya keseluruhan 660.000. Ini sebelum mendapatkan bantuan PKH. Ya. Tentunya kalau nantinya sudah mendapatkan bantuan PKH, bisa dilihat kategori anak sekolah. Nanti untuk SD 75.000, tentu saja bisa dimasukkan di sini ya Bapak dan Ibu ya. Dari 660 ditambah 75.000 untuk kategori anak SD, atau kalau Bapak Fian ini anaknya balita. Oh balita ya, kalau balita bisa dapat 200.000 ya Bapak Fian ya. 200.000. Oh 200.000 ya Bu. Ya 200.000 ya. Iya. Baik. Nanti ditambah di total di sini ya, di rumah ya. Nanti kita bikin contohnya. Nah, di sini ada uang jajan untuk anaknya Ibu Yesi, Bapak Indra, nanti bisa dikurangi ya Bu. Ini kita kasih contoh aja. Ini untuk keluarganya Bapak Rusli, uang jajannya 3.000 per hari. Untuk anak kedua ada 2.000 per hari. Ada juga untuk biaya susu. Kemudian ada tabungan, tas baru, untuk masak, listrik, pulsa, ada untuk rokok juga. Ini lumayan sampai 60.000 ya pokoknya. Kemudian untuk bayar hutang, dan ada arisan. Karena sudah tahu yang mana kebutuhan dan yang mana adalah keinginan, maka dari itu kita akan mencoba untuk membuat anggaran baru untuk Bapak Rusli ini, agar bagaimana nanti pendapatannya bisa seimbang dengan pengeluaran atau bisa kurang dari pengeluarannya. Kalau dilihat di sini kan total pengeluarannya 840.000 ya, sedangkan pendapatannya hanya 660.000. Ya.
pendapatannya yaitu sebesar 180.000. Nah, untuk kekurangan ini biasanya didapatkan dari mana, Bapak? Kalau pinjem ya, Pinjam ya. pinjem ya, atau ada yang gadain juga? Gadain. Ada. Aduh, sayang sekali ya. Kalau harus pinjem atau gadai setiap bulan kan habis juga ya, barang-barang dijual gitu. Kemudian nanti pinjem, bulan depan juga pinjem lagi, malah jadi lubang tutup, gali lubang tutup lubang gitu ya Pak. Ya. Maka dari itu kita akan mencoba untuk mengganti susunan anggaran dari keluarga Bapak Rusli ini ya Pak, Bu. Karena di sini pendapatan contohnya sudah tetap ya 660.000, jadi tidak perlu ada yang diganti. Berarti yang harus diganti adalah yang bersifatnya keinginan ya. Di sini kan sudah ada yang bersifatnya kebutuhan. Nah, untuk sifatnya kebutuhan seperti arisan, bayar hutang, untuk masak, makanya ini angkanya tidak diganti oleh saya. Nanti bisa diganti yang bersifat keinginan seperti jajan, tas baru, kemudian ada rokok juga. Nah, kira-kira nih jajannya Dewi mau berapa nih, Pak, setiap harinya? 2.000 aja Bu. 2.000, baik 2.000. Kemudian untuk Agus 1.000 aja Bu. 1.000 ya, 1.000 baik. Kemudian untuk tas baru Agus, Nggak usah Bu kayaknya Bu. nggak usah ya, masih ada tas yang lama ya. Oh, bagus. Ya, kalau misalkan memang tasnya masih bagus, alangkah sebaiknya memang nggak usah dibeliin ya. Berarti ini kita tidak perlu memasukkan, anggap saja 0. Kemudian untuk pulsa telepon, nah ini juga bisa dikurangi nih Bu. Sekarang kan HP biasanya kuota ya, bisa dikurangi ya. Mungkin kuotanya nggak usah kebanyakan, gitu bisa ya. Ya. Nah, misalkan kuotanya dikurangi ya Bu. Kemudian untuk rokok, Ditambah. tadi kan 60.000 ya. Kalau ditambah sama aja ya Pak, kasihan. Nanti untuk rokok, tadi kan 60.000 ya, kita lihat di keluarganya Pak Rusli bisa ya jadi 20.000 mungkin Pak. Bisa. Susah. Bisa. 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 Dicoba, baik dicoba ya 20.000. Nah, setelah ditotal ini kemudian pengeluarannya itu sekitar 650.000. Alhamdulillah ya, bisa pengeluarannya ini bisa seimbang. Walaupun lebih 10.000 nih, alhamdulillah uang lebihnya ini nanti bisa ditabung boleh ya. Tabung boleh. Jadi untuk keperluan yang darurat mungkin bisa ditabung uangnya. Nah, sampai di sini jelas ya Ibu-ibu atau masih kurang jelas nih kenapa harus dikurangi? Kan kita sudah membahas yang kebutuhan dan keinginan. Jadi yang kita kurangi ini atau hilangkan ini yang sifatnya adalah keinginan ya, bukan kebutuhan. Karena kebutuhan tetap saya anggarkan di sini sama seperti yang sebelumnya.